warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devitri Agung Ayu Wahyuni, NIM 2018143055 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan sebuah pembelajaran yang mengampul pada pembelajaran kelas rangkap di SD. Nah, pada pembelajaran kelas rangkap ini saya memberikan materi pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 6 dan kelas 5 yang memiliki pembelajaran yang tidak berkaitan satu sama lain. Ini pada untuk kelas 6-nya di sini saya mengampu pembelajaran materi PKN, dan untuk kelas 5-nya di sini saya akan mengampu materi pembelajaran IPA. Adapun perbedaan dari macam-macam model PKR, di sini saya menggunakan model pembelajaran PKR pada model 222, yakni memiliki dua kelas yang berbeda, dua materi yang berbeda, dan memiliki satu waktu yang sama. Pada pembelajaran kali ini juga saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah mode pembelajaran yang dimaksud dengan mode pembelajaran 222. Baiklah, silakan saksikan videonya berikut ini. Di sini, pada pendahuluan pertama yang akan saya lakukan, ya ini langkah-langkahnya. Yang pertama, saya akan memberikan pendahuluan untuk kelas 6 SD, karena menurut saya di sini untuk kelas 6 SD ini kan mereka sudah mengerti mengenai pembelajaran yang akan kita berikan nantinya. Dan untuk kelas 5 SD-nya di sini saya akan memberikan pendahuluan setelah saya memberikan pendahuluan untuk kelas 6 SD-nya. Nah, baiklah. Adapun pendahuluannya sebagai berikut. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti saya semua ya. Baiklah, pada hari ini adakah siswa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah hadir ya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran yang berbeda, karena pembelajaran kali ini ibu akan mengajarkan materi yang berbeda untuk kelas yang berbeda pula, yakni ibu akan mengampu materi pembelajaran pada kelas 6 dan kelas 5 yang berada di sebelah ruang kelas kalian. Nah, pada pendahuluan kali ini juga ibu akan membagikan kalian untuk beberapa kelompok, karena tidak mungkin kan ibu akan mengawasi kalian secara sepenuhnya, sedangkan ibu juga mengampu untuk kelas sebelahnya. Nah, ibu akan mengampu sebuah pembelajaran, yakni pembelajaran PKN pada tema 6 pembelajaran 3. Nah, adapun dari pembelajaran PKN ini ibu akan menunjuk salah satu siswa dari kelas ini untuk sebagai koordinator kelas. Nah, untuk koordinator kelas ini bertanggung jawab penuh dengan kelasnya, karena koordinator ini untuk mencatat siswa yang mana saja yang membangkang dan ribut. Nah, apabila terdapat siswa yang membangkang dan ribut, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman atau ganjaran dari perilaku yang dilakukannya. Baiklah, apakah sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi koordinator kelas. Nah, yang ibu tunjuk ini mohon sekali untuk membimbing dan mengawasi teman-temannya. Dan untuk koordinator ini juga berwenang dalam mengatur dan kondisi kelasnya. Jangan sampai ribut ya. Koordinator ini ibu tunjuk siapa ya? Nah, Teguh. Nah, Teguh aja sebagai koordinator untuk kelas 6 ini. Nah, adapun koordinatornya sudah kita tentukan. Pada pembelajaran ini juga ibu akan membagi kalian untuk dibagi 3 kelompok. Nah, pada kelompok pertama yaitu ibu bagi dari sebelah kanan. Sebelah kanan ini dari barisan pertama 1, 2 sampai ke belakang itu kelompok 1. Nah, yang tengah 3, 4 ini kelompok 2. Dan untuk yang terakhir 5 dan 6 ini kelompok 3. Nah, setelah kelompoknya sudah terbagi, ibu akan menunjuk salah satu anggota dari kelompoknya untuk menjadi tutor sebaya. Adapun fungsi dari tutor sebaya ini sebagai pengganti guru dalam mengawasi
apabila ada teman yang kurang paham, tolong diberi arahan dan diberi penjelasan. Tutor sebaya ini fungsinya juga apabila ada teman yang kurang mengerti bisa ditanyakan pada tutornya, dan apabila tutornya kurang mengerti mengenai materi tersebut bisa konsultasi langsung ke ibu ataupun bisa berkomunikasi antar tutor yang telah ibu tuju nanti. Untuk kelompok 1 ibu tunjuk sebagai tutor sebayanya yaitu Ani ya, bertanggung jawab penuh atas kelompok 1 dari barisan 1 dan 2. Nah, untuk kelompok 3 nya di sini ibu akan tunjuk sebagai tutor sebayanya yakni Farhan sebagai tutor sebaya dari kelompok 2. Di sini Farhan bertanggung jawab penuh atas kelompoknya yaitu pada barisan 3 dan 4. Untuk kelompok 3 di sini ibu akan tunjuk tutor sebayanya yakni siapa ya? Oh, Dora di sini ibu tunjuk sebagai tutor sebaya dari kelompok 3. Nah, untuk tutor sebaya ini ibu ada perlakuan khusus untuk kalian karena kalian khusus pada hari ini. Nah, untuk tutor sebaya ini silakan kalian menyiapkan satu buah kursi duduk kalian untuk dibawa ke depan kelas. Jika sudah, kursinya diletakkan di depan meja terdepan dari kelompok kalian. Nah, itu Ani duduk di depan dari Rizky dan Umi. Nah, di depan Rizky Umi itu Ani mendepan mereka. Nah, sehingga Ani bisa membelakangi ibu. Di sini Farhan duduk juga sama seperti Ani. Sudah mengerti kan Farhan dan Dora? Nah, sudah mengerti, baiklah. Di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajarannya. Ya, ini coba kalian buka buku materi pembelajaran untuk kelas 6. Ya, ini mengenai tema menuju masyarakat sehat, tema 6 pembelajaran 5. Di sini kan ada pembelajaran PKN. Di sini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah, sebelum ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban di sini, coba kalian membaca materi pembelajaran mengenai hak dan kewajiban. Ibu beri waktu 10 menit. Awas ingat, ibu di sini akan mengampu kelas 5 dan kelas 6. Nah, ibu akan mengawasi kalian di belakang pintu itu. Ibu akan mengawasi kalian dari sana. Dan ibu akan memberikan materi untuk adik kelas kalian yaitu kelas 5. Di sini koordinator tolong kondisikan kelasnya, jangan sampai ribut, jangan sampai ada kegaduhan, dan catat semua apa yang terjadi di kelasnya. Koordinator boleh duduk ibu biar untuk memudahkan koordinator untuk melihat teman-temannya yang lain. Baiklah, ibu akan pindah kelas terlebih dahulu. Awas, jangan ribut. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mohon maaf, sepertinya Ibu Sri tidak hadir pada hari ini dan Ibu akan menggantikan Ibu Sri untuk mengampu materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sampai mana ya materi kalian kemarin? Oh, masih tema 1 ya, tentang sistem organ gerak manusia. Oh, baiklah, pada tema ini Ibu Sri sudah menitipkan sebuah materi pembelajaran. Nah, mohon maaf sebelumnya Ibu Sri tidak bisa hadir pada hari ini dikarenakan Ibu Sri jatuh sakit. Kita doakan semoga Ibu Sri lekas sembuh, bisa mengajar kita kembali. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini juga kalian sama seperti kakak kelas kalian, yakni kakak kelas 6 yang tepat berada di samping kelas kalian di sini. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, karena pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengampu sebuah pembelajaran mengenai PKR, yaitu pembelajaran kelas rangkap. Nah, pada pembelajaran kelas rangkap ini kalian akan Ibu tunjuk salah satu dari kalian sebagai koordinator kelas, dan juga dari koordinator kelas ini berfungsi untuk mengawasi teman-temannya. Apabila ada yang ribut atau yang membuat kegaduhan di dalam kelas ini, tolong dicatat. Nah, di sini kan Ibu kurang paham nih mengenai kalian. Di sini Ibu sepertinya agak sulit untuk menemukan koordinator kelas. Nah, kira-kira di sini
siapa ketua kelasnya yang mampu menjadi koordinator kelas. Baiklah. Oh ya, Bayu ya. Oh, Bayu jadi ketua kelasnya ya. Oke. Baiklah, koordinator kelas ini Ibu serahkan sepenuhnya kepada Bayu. Bayu bertanggung jawab atas kelasnya. Baiklah Bayu. Bayu sebagai koordinator kelas ya. Catat temannya yang ribut dan lihat gerak-gerik temannya yang akan membuat kegaduhan. Tulis di kertas lembar atau di belakang bukunya boleh. Maka laporkan ke Ibu. Akan Ibu beri sanksi ya. Buat yang lain tolong dicamkan, jangan buat kegaduhan, jangan buat keributan di dalam kelas ini. Baiklah, koordinator sudah Ibu tunjuk. Di sini Ibu akan menunjuk salah satu ketua kelompok. Nah, sebelum Ibu menunjuk salah satu ketua kelompok, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi kelompok belajar yang lebih kecil. Baiklah, untuk baris yang pertama itu barisan pertama dan kedua itu kelompok 1, barisan ketiga keempat kelompok 2, barisan kelima keenam ini kelompok 3. Adapun ketua dari kelompok ini Ibu akan menentukan ketua kelompoknya melalui ranking kelas ya, supaya biar adil. Nah, baiklah, ranking 1, ranking 2, ranking 3 boleh maju ke depan. Baiklah. Di sini Ibu lihat dulu ya, siapa namanya dan ranking berapa ya. Ranking 1. Ranking satunya siapa di sini? Siapa ya? Ranking satunya. Oh, Diana. Diana ranking 1 di sini. Ibu tulis ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ranking satunya di sini Diana. Diana Ibu tepatkan pada kelompok 1. Diana. Nah, kelompok 2-nya ranking 2-nya siapa? Oh, Putri ya. Putri kelompok 2. Dan ranking 3-nya siapa? Ranking 3. Siapa ranking 3? Hayu siapa ranking 3? Oh, ranking 3 Bayu. Ternyata Bayu ranking 3. Oke, baiklah. Di sini kelompok 1 Ibu serahkan tanggung jawab sebagai tutor sebaya. Ibu serahkan kepada Diana. Kelompok 2 Ibu serahkan kepada Putri. Kelompok 3 Ibu serahkan kepada Bayu. Nah, pada hari spesial ini mereka mendapatkan tempat duduk spesial juga. Nah, Ibu tempatkan mereka di depan kelompoknya. Baiklah, pada saudari Diana, Putri, dan Bayu, silakan maju. Bawa kursinya ya, supaya lebih mudahkan kalian untuk memberikan pembelajaran pada teman-temannya. Baiklah. Nah, jika sudah, tempatkan kursi kalian di depan bangku dari kelompok kalian. Sudah? Nah, dari pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan sebuah pembelajaran pada tema 1 organ gerak manusia, yaitu materi IPA. Silakan kalian buka pembelajaran 5 halaman 104 sampai 108. Kita buka 104 dulu ya. 104, 105, 106. Kita buka. Baiklah, di sini silakan kalian untuk memahami mengenai bacaan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sembari kalian membaca, Ibu berikan waktu 10 menit. Dan waktu 10 menit ini tolong gunakan sebaik mungkin untuk memahami materi. Setelah itu akan Ibu jelaskan kepada kalian mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Baiklah, koordinator silakan duduk di depan tempat duduk Ibu biar mudah untuk mengamati teman-temannya. Koordinatornya Bayu ya tadi ya. Oh ya udah. Kalau Bayu jadi koordinator, Bayu duduk di depan kelompoknya saja biar mudah untuk memberikan suatu pemahaman bagi kelompoknya yang kurang memahami materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baiklah, Ibu akan pindah ke kelas sebelah, jangan ribut. Bayu tolong juga lihatkan teman-temannya yang lain apabila mereka ketahuan ribut dan membuat gaduh di kelas ini, tolong dicatat dan laporkan pada Ibu. Ia akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perilakunya. Baiklah. Nah, jika sudah paham, Ibu percayakan kelas ini kepada kalian. Ibu yakin kalian anak-anak baik, anak-anak pintar, maka kalian akan mampu menjaga tanggung jawab ini. Ya, baiklah, Ibu akan pindah ke kelas sebelah. Ke kelas kalian akan Ibu memberikan materi pembelajaran. Setelah itu Ibu akan kembali lagi. Bayu, tolong awasi ya teman-temannya. Baiklah anak-anak, di sini kan kalian sudah belajar nih.
memahami dan membaca mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai hak. Apakah kalian tahu hak? Kok masih diem? Udah belum ngerti ya? Atau udah belum berani? Belum berani? Oke. Baiklah, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dari hak. Hak adalah hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Nah, di sini kan hal yang harus kalian peroleh dan kalian dapatkan. Nah, di sini kata kuncinya jelas hal yang kalian peroleh dan hal yang kalian dapatkan. Ada yang kurang paham? Paham ya? Nah, di sini hak kalian sebagai makhluk hidup apa? Hak makan, benar. Apalagi? Hak bernapas, benar. Apalagi? Hah? Apa itu yang fisik? Hak bergerak. Oh, oke, benar. Nah, di sini kita sebagai manusia, makhluk hidup ini memiliki hak. Adapun contoh-contohnya sudah disebutkan oleh temannya tadi. Bernapas, hidup, bergerak. Nah, itu adalah hak kita sebagai makhluk hidup. Baiklah, kalian sudah mengerti mengenai hak. Di sini Ibu tanya dengan kalian, apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Oke? Oh, baiklah. Andre yang akan menjawab dari kelompok 2. Di sini juga Ibu akan terapkan kembali pada penilaian kelompok ini. Ibu akan tulis nama dari kelompok tersebut. Nah, apabila ada anggotanya yang menjawab, Ibu akan memberikan poin untuk kelompok, dan terkhusus untuk yang menjawab, Ibu akan memberikan nilai plus bagi yang menjawab. Mengerti? Oke. Baiklah, Andre tadi akan menjawab apa yang dimaksud dengan warga negara. Oke. Benar. Itu sudah benar. Di sini, hak warga negara ialah warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keselamatan, perlindungan hukum, dan sebagainya. Di sini banyak ya hak dari warga negara. Nah, salah satu hak dari warga negara yaitu memeluk agama yang dipercayainya. Nah, di sini kita tidak berhak untuk mengatur seseorang untuk memeluk agama masing-masing. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar mengenai toleransi antar umat beragama. Nah, di sini ada siswa yang non muslim. Ada. Oh, ada siapa? Oh, Fransiskus ya. Fransiskus agamanya apa? Oh, iya, nggak apa-apa. Itu bagus loh, setiap agama itu bagus. Nah, jangan kita meremehkan setiap agama. Maka dari itu kan kita juga diajarkan tuh untuk belajar toleransi antar umat beragama. Nah, di sini baik yang beragama Islam maupun non-Islam sini harus sama-sama seperti kayak apa, sama-sama. Baiklah, di sini umat Islam maupun umat yang beragama non-Islam sini kita bersama-sama harus menjaga toleransi antar umat beragama. Jangan sampai ada terpecah belah di antara kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sudah, kita akan memahami mengenai hak dan warga negara di sini juga sudah sekalian sebutkan mengenai contoh-contoh dari hak warga negara. Nah, setelah itu di sini kita akan belajar mengenai kewajiban. Nah, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ada. Oke. Di sini Dora akan menjawab. Dora dari kelompok 3 akan kita dapat poin. Ibu catat ya. Dora kelompok 3. Oke. Apa Dora pengertian dari kewajiban? Ya. Sudah tepat Dora. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan atau memiliki kata-kata yang berbeda sedikit dari Dora? Ada? Baiklah, Ani mau akan apa Ani? Oke. Ani juga benar nih. Nah, sepertinya sudah memahami ya mengenai materi kewajiban. Nah, di sini yang mendapatkan poin dari kelompok 3 dan kelompok 1. Baiklah, Farhan kok lempeng-lempeng aja, belum ada ya respon. Apa Farhan mau menjawab? Oh, Farhan juga mau ikut menjawab ya, silakan. Apa? Oke, Farhan sudah tepat. Di sini akan mendapat poin yaitu kelompok 1, 2, dan 3 akan mendapatkan semua poin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan
mengenai pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atas kegiatan sesuatu. Nah, di sini kewajiban kita sebagai makhluk hidup, yakni kewajiban kita, contohnya kewajiban kita di dalam kelas ini. Kita berwajib di sini, kita wajib untuk menjaga kebersihan, untuk tidak ribut di dalam kelas, untuk menjaga ketenangan di kelas. Di sini juga pada pembelajaran ini kita diwajibkan untuk menerima suatu materi pembelajaran. Nah, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, benar. Oke. Kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban sebagai warga negara. Nah, pengertian dari kewajiban warga negara, yakni warga negara berhak mengenai segala sesuatu yang harus dilakukannya oleh warga negara terhadap negaranya. Di sini kewajiban dari warga negara, yakni warga negara berhak untuk membela negaranya. Ini kewajiban warga negara juga. Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesatuan atas negaranya. Nah, sudah mengerti kan mengenai kewajiban warga negara? Baiklah, setelah itu di sini Ibu akan meminta kesimpulan dari kalian dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, adapun di sini koordinator kelasnya silakan maju ke depan untuk Ibu tanyai mengenai siapa saja yang ribut. Tidak ada ya, sepertinya aman kelas ini. Nah, kalau aman, di sini kelompok 1, 2, dan 3 membuat laporan mengenai ringkasan dari pembelajaran hak dan kewajiban. Ditulis di kertas lembar ya, dan serahkan akan Ibu. Nah, Ibu beri waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Tolong diskusikan pada temannya supaya laporan ini dapat dikumpulkan dengan baik dan juga memiliki materi yang baik untuk kita paparkan ke depan. Nah, di sini setelah kalian membuat laporan, di sini Ibu akan meminta kalian untuk memaparkan lagi materi yang telah kalian dapatkan dengan tanpa melihat buku. Di sini tidak boleh melihat buku ya. Jika kalian sudah memahami, maka kalian akan mudah untuk mengucapkan dan menjelaskan mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, Ibu beri waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Di sini Ibu akan tetap mengawasi kalian dari kelas belakang. Tolong koordinator kelasnya, tolong lihat kelasnya, jangan sampai ada yang membuat gaduh dan ribut ya. Baiklah, Ibu akan pindah, Ibu akan tinggal. Ibu percaya dengan kalian anak hebat. Baiklah, untuk kelas 5, apakah sudah membaca mengenai materi pembelajaran untuk tema 1 organ gerak manusia materi IPA? Sudah ya? Oh, alhamdulillah kalau sudah. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi dari pembelajaran IPA pada halaman 104. Di sini terdapat pembelajaran IPA mengenai rangka manusia atau organ gerak manusia. Di sini ada otot. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan otot? Ya, siapa yang berani? Oke, yang berani tadi Ani ya. Silakan Ani. Ya, benar sudah tepat apa penjelasan dari Ani. Di sini siapa lagi yang berani dan mau menunjuk tangan? Akan Ibu berikan poin baik dirinya sendiri maupun kelompoknya. Baiklah. Oh, Bayu di kelompok 3. Oke. Bayu, Ani tadi sudah menjawab. Bayu di kelompok 3. Oke, Bayu silakan. Otot, pengertian dari otot ya. Oke. Nah, sudah cukup tepat sudah yang dijelaskan oleh Bayu tadi. Di sini Ibu butuh 1 orang lagi untuk menjelaskan materi mengenai otot, pengertian dari otot. Baiklah, siapa yang berani? Baiklah, di sini yang berani siapa ya? Ayo, siapa yang berani? Oke, yang berani Riza ya dari kelompok 2. Oke, silakan Riza. Pengertian otot. Yang lain tolong dengarkan ya, jangan ribut. Oke. Di sini sudah dijelaskan oleh teman kalian mengenai pengertian otot. Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia
yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, di sini kan sudah kalian mengerti nih mengenai pengertian dari otot. Baiklah, Ibu akan tanya lagi kepada kalian mengenai fungsi otot manusia. Ada yang sudah paham? Sudah ya, tadi sudah membacakan? Oke, baiklah, siapa? Baiklah, di peraturan kelompok 1, apa fungsi dari otot manusia? Oke, benar-benar. Yang pertama, melaksanakan kerja. Contohnya mengerjakan sesuatu, menulis, mengangkat, itu sudah. Contoh yang kedua, fungsi otot. Kelompok 3 lagi. Oke, kelompok 3. Apa? Menggerakkan jantung. Oke, benar, itu ada otot jantung, menggerakkan jantung. Nah, contoh satu lagi. Oke, nah kelompok 2 lagi nih. Kelompok 2 apa? Mengalirkan darah ke seluruh tubuh, itu juga ada fungsi otot karena dari fungsi otot jantung. Baiklah, dari penjelasan temannya mengenai fungsi otot ini, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam otot pada manusia. Otot manusia ada 3, yaitu yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Seperti apa yang bentuknya ada di buku kalian. Tolong kalian lihat ya, perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, sudah kalian pahami? Oke, baiklah, kalian sudah pahami mengenai pembelajaran otot. Nah, di sini kan sudah kalian memahami materi pembelajaran otot. Di sini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan suatu tugas mengenai pembelajaran otot. Di sini coba buka pada halaman 107. Di sini kan ada latihan. Coba latihan tersebut tunjukkan keberadaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini kan ada gambar manusia. Tulis saja di buku atau di kertas kalian, di kertas kalian saja biar bukunya tidak rusak, tidak kotor atau coretan. Nah, di kertas kalian tulis letak dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, setelah sudah, serahkan pada Ibu beri waktu kalian kurang lebih 15 menit. Nah, 15 menit ini kalian tunjukkan di mana letak dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, pada pembelajaran kali ini juga tidak cuma satu Ibu berikan, dijelaskan 2. Nah, di sini tugas kedua di sini kalian coba gambarkan mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini kalian gambarkan saja seperti apa yang ada di buku itu. Baiklah, jika kalian sudah paham mengenai tugas yang telah Ibu berikan, silahkan buat tugasnya buat koordinator kelas Bayu. Tolong koordinator lagi teman-temannya. Jangan sampai ada yang ribut. Ibu percaya dengan kalian anak pintar. Baiklah, Ibu tinggal terlebih dahulu. Ibu tinggal sebentar ya. Ibu akan ke kelas sebelah untuk mengawasi kakak kelas kalian. Oke, Ibu percaya dengan kalian. Ibu tinggal sebentar ya. Oke, baiklah, untuk anak-anak kelas 6, di sini kan kalian sudah mendapatkan tugas mengenai tuliskan minimal 5 contoh mengenai hak manusia dan hak dari warga negara yang baik. Nah, di sini Ibu suruh minta untuk merangkum materi pembelajaran pada kali ini. Dan pada pembelajaran kali ini juga kalian sudah merangkum kan, akan kita paparkan besok hari, berhubung hari ini materinya sudah habis dan waktunya sudah untuk segera pulang. Nah, pada materi kali ini Ibu rasa sudah cukup. Nah, tapi juga Ibu mau berikan kalian oleh-oleh. Di sini ada tugas individu untuk kalian mengenai materi hak dan kewajiban. Nah, adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Ibu dikte ya mengenai tugasnya apa yang akan kalian kerjakan di rumah. Baiklah, yang pertama, tuliskan minimal 5 contoh mengenai hak manusia dan hak dari warga dan masyarakat. Nah, di sini sudah kita jelaskan tadi ya, tapi itu kan ada beberapa contoh. Nah, di sini Ibu minta 5 contoh mengenai hak manusia dan hak dari warga masyarakat yang baik.
Untuk soal yang kedua, di sini tuliskan minimal 5 contoh mengenai kewajiban sebagai anak, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar, serta berikan 5 contoh kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian oleh-oleh, sudah kan? Sudah dicatat. Di sini ibu akan tetap mengontrol kalian dari rumah, dan besok akan kita kumpulkan serta akan kita bahas mengenai materi pada hari ini. Baiklah, sepertinya kalian sudah memahami kan materi pada hari ini. Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Jika ada tidak ditanyakan lagi, ada tidak yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baiklah, terima kasih untuk koordinator kelas. Dan untuk tutor sebayanya Ani, Farhan, dan Dora, terima kasih sangat untuk hari ini. Kalian sudah membantu ibu dalam memberikan suatu pembelajaran dan pemahaman di kelas. Terima kasih, boleh kembali lagi ke tempat. Tugas kalian sudah usai. Untuk koordinator, terima kasih untuk tutor sebaya sudah membantu ibu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini jika tidak ada lagi ingin tanyakan, ibu akhiri. Tapi ingat, nah di sini kan masih ada nih waktu 5 menit lagi. Di sini waktu 5 menitnya kalian duduk diam di dalam kelas, jangan sampai kalian ribut. Dan apabila bel sudah berbunyi, kalian boleh pulang. Tapi sebelum kalian pulang, kalian bisa menemui ibu di kelas sebelah. Nah, kita akan gabung nih dengan kelas sebelah ketika bel ini akan pulang. Nah, sebelum ini ibu akan memberikan dulu penjelasan. Setelah ibu akan memberikan penjelasan untuk kelas sebelah, maka kalian akan ibu bolehkan untuk bergabung dengan adik kelas kalian untuk bersama-sama dan menunggu jam waktunya pulang. Baiklah, sudah mengerti kan? Ibu tinggal dulu sebentar. Ibu tinggal dulu sebentar, nanti ibu akan panggil kalian untuk bergabung dengan adik kelas kalian ya. Jangan nakal, ibu yakin dengan kalian. Oke. Nah, untuk kelas 5 di sini ibu sudah berikan nih sebuah latihan soal. Apakah sudah mengerti? Sudah ya? Oke, baiklah, boleh dikumpulkan. Untuk tutor sebayanya boleh dikumpulkan tugas dari masing-masing temannya. Di sini boleh dikumpulkan di meja ibu ya. Oke. Nah, dikumpulkan tuh ditumpuk dari kelompok 1, 2, dan 3 ditumpuk. Jangan sampai tidak berurutan, nanti sedikit sangat sulit untuk memberikan kalian nilai kelompok ya. Oke. Sudah kan? Sudah ditumpuk. Baiklah, pada pembelajaran kali ini adakah yang kurang mengerti? Tidak ya? Oh, alhamdulillah sudah mengerti semua. Terima kasih untuk tutor sebaya dan koordinator kelas sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Terima kasih ya. Boleh duduk tempat duduk masing-masing. Baiklah, pada penutup pembelajaran kali ini, ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bergabung dengan kakak kelas kalian. Ibu panggil terlebih dahulu kakak kelas kalian untuk bergabung di kelas ini supaya kita bisa bersama-sama menutup sebuah pembelajaran dengan ceria. Oke? Baiklah, untuk kelas 6 silakan masuk dan bergabung dan menyesuaikan saja tempat duduknya. Di sini tempat duduknya bisa dibagi ya untuk kakak kelasnya ya, biar sama-sama bisa duduk dan sesuai dengan kelompoknya tadi. Kelompok 1, 2, 3. Sesuaikan, jangan sampai terpecah-pecah lagi biar ibu mudah. Oke. Jika sudah semua rapi duduknya walaupun berhimpit-himpitan di sini, tidak apa-apa, yang penting kebersamaan kita itu yang sangat luar biasa. Oke. Dari pembelajaran kali ini, ibu harap kalian mudah untuk memahami pembelajarannya, kalian mudah untuk menerima pembelajarannya, kalian juga tidak tertekan atas pembelajarannya pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Seru? Seru ya? Pak Ibu ada dan sini sepenuhnya. Untuk Ibu Sri kita doakan semoga lekas sembuh biar bisa bergabung lagi dengan kita hari ini. Amin. Baiklah, Ibu akhiri materi pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tunggu belnya ya. Nah, sepertinya sudah bunyi nih belnya. Nah, oke. Baiklah, dari kelompok 1 boleh
salim di sini sebelum pulang. Baiklah, itu saja pembelajaran PKR untuk model pembelajaran 222 ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe maupun share video ini kepada teman-teman kalian ingin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.